Bab 13. Pemandangan pagi yang indah. Ayah, Rain takut ayah. Ayah. Gadis itu terus meracau. Rain terduduk di tanah sambil memeluk kedua lututnya. Gadis itu seperti perlahan mulai kehilangan kesadaran. Rain mengidap PTSD atau gangguan stres pasca trauma. Rain akan merasakan ketakutan hebat saat dalam situasi sama seperti saat kecelakaan yang menimpa dia dan keluarganya. Semua bayangan saat kecelakaan itu akan kembali. Sean yang mengejar Rain terkejut melihat keadaan wanita itu. Gegas dia berlari menghampirinya. Rain, kau kenapa Rain? Rain. Sean mengguncangkan badan Rain. Tapi tubuh itu terlalu lemas. Menggigil hebat dan matanya terpejam. Ayah, Rain takut ayah. Ayah, ayah. Hanya kata itu yang terus keluar dari mulut Rain yang bergetar. Sean melihat wajah Rain yang sangat pucat. Takut terjadi sesuatu. Segera dia mengangkat Rain masuk ke dalam villa. Rain tak sadarkan diri saat Sean menggendongnya. Wajahnya sudah seperti mayat. Pucat pasi dengan bibir membiru. Sean kebingungan. Dia mencoba menghubungi Romlah, tapi tak bisa tersambung. Sean takut terjadi apa-apa pada Rain. Tak ada pilihan lain. Sean segera melepas semua baju Rain yang basah lalu menutupi tubuhnya dengan selimut tebal. Astaga, bagaimana ini? Bagaimana membuatnya sadar? Tubuh gadis ini sangat dingin. Aku takut terjadi sesuatu dengan dia. Gumam Sean sambil mondar-mandir di dalam kamar. Dia membuka tas Rain untuk mencari minyak angin atau apapun yang bisa dipakainya untuk membangunkan gadis itu. Membawanya ke rumah sakit sangat tidak mungkin, karena cuaca sangat buruk. Sean bersyukur menemukan minyak angin, aromaterapi di dalam tas Rain. Semoga saja benda itu bisa membuat Rain sadar. Sean segera mengoleskan minyak di beberapa bagian wajah Rain. Perlahan namun pasti, Rain terlihat sedikit bergerak dan mulai membuka matanya. Sean menghela napas lega saat melihat Rain sudah sadar. Belum pernah sebelumnya dia dihadapkan pada posisi seperti ini. Terlalu menegangkan baginya. Rain merasakan kepalanya sangat pusing. Dia menatap sekitar dan mencoba mengingat apa yang terjadi. Pandangan Rain berhenti pada sosok pria yang berdiri di samping ranjangnya. Siapa lagi kalau bukan bosnya? Rain mencoba untuk bangun. Tapi saat ingin duduk, dia baru sadar jika sedang tidak memakai baju. Apa yang Anda lakukan pada saya? Teriak Rain histeris. Gadis itu mencengkram erat selimut yang menutupi tubuhnya, lalu menangis. Segala macam pikiran buruk melintas di kepalanya. Dia tak menyangka jika bosnya melakukan ini di saat dia tidak sadar. Aku tak melakukan apa-apa. Kenapa kau menangis? Sean kebingungan. Tak melakukan apa-apa. Lalu, kenapa saya seperti ini? Di mana pakaian saya? Rain kembali berteriak. Berhenti berteriak padaku. Teriak Sean yang mulai jengah karena sejak tadi diteriaki Rain. Aku hanya menolongmu. Kau pingsan tadi. Pingsan? Gumam Rain sambil mencoba mengingat kejadian sebelumnya. Akhirnya dia ingat kejadian di halaman tadi. Sudah ingat? Seru Sean yang melihat Rain hanya diam saja. Kenapa Anda melepaskan semua pakaian saya? Anda ingin mencari kesempatan di saat saya pingsan? Astaga, Sean mengacak-acak rambutnya. Dia kesal atas tuduhan Rain padanya. Bukannya berterima kasih, malah dituduh yang enggak-enggak. Aku bukan pria yang akan mencari kesempatan saat melihat wanita tak sadarkan diri. Aku bisa mendapatkan wanita manapun yang aku mau. Bajumu basah, tubuhmu menggigil kedinginan. Makanya aku membuka seluruh pakaianmu. Terang Sean. Kalau memang seperti itu, kenapa Anda melakukan ini pada saya? Kenapa Anda tak menyuruh Bromlah? Aku sudah mencoba menghubunginya, tapi ponselnya tidak aktif.
Harusnya Anda menyadarkan saya dulu, biar saya yang membuka pakaian saya sendiri. Sean merasa benar-benar kesal sekarang. Wanita di depannya ini benar-benar tak tahu berterima kasih. Sudahlah Ren, hentikan kelakuan sok sucimu itu. Lagi pula, aku sudah pernah melihat tubuh polosmu. Aku sudah hafal setiap lakukan tubuhmu. Jadi, tidak perlu merasa sangat dirugikan dengan apa yang aku lakukan. Toh, aku sudah pernah. Dulu, Ryan merasa benar-benar malu mendengar penuturan Sean. Di mata Sean, dia sudah kehilangan harga dirinya. Aku sudah menolongmu. Bukannya berterima kasih, kau malah marah-marah. Aku tak paham sama sekali dengan isi otakmu. Sean kesal lalu pergi meninggalkan Ryan sendirian. Au! Ryan berteriak histeris saat mendengar suara petir yang menggelegar dan lampu tiba-tiba padam. Sean yang baru sampai di dekat pintu menghentikan langkahnya. Segera dia menyalakan senter di ponsel yang dia pegang. Rasa kesalnya pada Ryan membuatnya tak mau peduli lagi pada wanita itu. Dia melanjutkan langkahnya menuju pintu. Tunggu Pak, teriak Ryan saat Sean ingin menarik pegangan pintu. Saya takut, tolong jangan tinggalkan saya sendirian. Aku malas berdebat denganmu. Aku ngantuk, aku mau tidur di kamarku. Jeder. Au, teriak Ryan ketakutan. Tolong, saya mohon tolong, jangan tinggalkan saya. Ryan terpaksa memohon saking takutnya. Cih, akhirnya keluar juga sifat aslimu. Dari tadi berlagak sok suci, sekarang minta ditemenin tidur. Sean pura-pura menggerutu, padahal saat ini hatinya bersorak gembira. Cuaca sedang berpihak padanya. Jangan salah paham, saya tidak minta ditemenin tidur. Saya hanya ingin minta tolong, ambilkan ponsel saya dulu. Setelah saya menyalakan senter di ponsel saya, Anda bisa pergi. Set, umpat Sean karena telah salah paham. Dia berdecak kesal sambil berjalan menuju sofa. Diraihnya tas milik Ryan yang tadi dia lempar sembarang di sofa tersebut. Mengambil ponsel Ryan, lalu menyerahkannya pada wanita itu. Terima kasih, ucap Ryan sambil mengambil ponsel dari tangan Sean. Gegas dia menyalakan ponselnya yang mati, tapi nahas, ponselnya tak bisa menyala. Ryan terus berusaha menyalakannya, tapi hasilnya nihil. Sepertinya ponsel itu rusak karena terkena hujan tadi. Sepertinya ponsel saya rusak, lirih Ryan. Lalu, jangan bilang mau pinjam ponsel saya. Sini Sean. Bisakah Anda di sini sebentar hingga lampunya menyala? Saya takut gelap. Lagi-lagi Sean bersorak dalam hati. Beruntung saat ini gelap. Jadi Ryan tak bisa melihat senyum bahagianya. Is, malas sekali. Lebih baik aku kembali ke kamarku. Aku mengantuk sekali. Mau tidur? Sean sok jual mahal. Jangan, saya mohon jangan tinggalkan saya sendirian. Sean tersenyum semir. Anda bisa tidur di sini, walaupun berat. Akhirnya kata-kata itu terlontar dari mulut Ryan. Apa aku gak salah dengar? Ryan menggeleng. Tak ada cara lain. Dia memang sangat takut gelap. Ditambah lagi, di luar hujan deras dan petir yang terus menyambar. Di mana? Jangan bilang kau menyuruhku tidur di sofa. Tidak, Anda bisa tidur di ranjang. Yes, Sean bersorak dalam hati. Sepertinya malam ini Dewi Fortuna berpihak pada Sean. Kamu yakin? Iya. Baiklah kalau begitu. Dengan senang hati, Sean segera merebahkan tubuhnya di sebelah Ryan. Dia membiarkan senter ponselnya tetap menyala dan meletakkannya di atas nakas. Kau tidak mau tidur? Tanya Sean. Dia melihat Ryan yang masih tetap dengan posisi duduk sambil memegangi selimut. Anda tidur saja, jangan pedulikan saya. Ryan sudah memutuskan kalau dia baru akan tidur setelah Sean tertidur. Dia takut jika Sean akan berbuat macam-macam padanya. Setelah meyakini kalau Sean benar-benar sudah tidur, akhirnya Ryan merebahkan diri. Sebenarnya dia ingin memakai baju kerjanya,
Tapi mengingat baju itu, dia letakkan di kamar mandi, dia takut untuk mengambilnya. Terpaksa dia tidur hanya berbalut selimut. Xian mengerjapkan matanya saat merasakan ada cahaya matahari yang masuk ke dalam kamarnya. Dia meregangkan otot yang terasa kaku sambil sesekali menguap. Xian ternganga saat melihat ke samping. Matanya tak berkedip melihat pemandangan pegunungan yang indah. Terekspos sempurna karena selimut yang dia pakai turun hingga ke perutnya. Buset, mimpi apa gue semalam? Pagi-pagi udah dikasih sarapan yang enak. Mana cantik banget. Auto haus gue. Pingin minum, batin Xian. Xian menelan seripanya dengan susah payah. Dia tak menyangka akan mendapatkan pemandangan indah pagi ini. Bagaimanapun dia tetap laki-laki normal. Dia merasakan terasa mulai sesak. Dia sudah pernah menjamahnya dulu. Dan kembali muncul keinginan untuk mengulangi. Tidak, tidak. Xian tak mau mengambil keuntungan pada wanita yang sedang tidur. Dia berniat segera pergi. Tapi hasratnya yang memuncak memaksanya tetap berada di sana. Pegang dikit gak apa-apa kali ya. Mumpung si galak masih tidur. Rugi kalau cuma dilihat doang. Perlahan tapi pasti. Tangannya mulai bergerak ke arah. Pelan-pelan dia mulai merasakan kelembutannya. Astaga, gue kok gemetaran gini sih? Padahal dulu udah pernah. Gue juga udah biasa. Kok sekarang nervous gini? Karena yang punya galak kali ya? Gumam Xian dalam hati. Saat jemari Xian memainkan puncaknya, terlihat Rain mulai bergerak gelisah. Sepertinya gadis itu terbangun karena ulah bosnya yang tak tahu diri. Xian langsung menarik tangannya dan pura-pura tidur. Benar saja, Rain ternyata terbangun. Dan dia begitu kaget melihat selimutnya sudah turun hingga ke perut. Rain buru-buru menaikkannya hingga leher. Dia menoleh ke arah Xian. Syukurlah, pas Xian masih tidur. Kalau dia bangun duluan, dia pasti sudah melihatnya. Batin Rain sambil bernapas lega. Bersambung.